Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Falahul Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita masih bisa melaksanakan kuliah walaupun dalam keadaan daring. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya fitini fitunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Maftuhatun Nikmah, Mbak Sri Rusini, Mbak Ilaya Husnul Khatimah, dan saya sendiri Mustafidatul Kulfa. Kami di sini akan membahas data dalam pelayanan bimbingan konseling. Kami akan mengupas tentang penggunaan data dalam layanan bimbingan konseling, teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling, macam-macam bimbingan konseling, dan manfaat data dalam pelayanan bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu penggunaan data dalam layanan bimbingan konseling yang akan dibawakan oleh Mbak Sri Rusmini. Untuk materi yang pertama yaitu penggunaan data dalam layanan BK. Sebelum membahas tentang penggunaan data dalam layanan BK, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang pengertian data. Data adalah kumpulan info yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata, dan sebagai keterangan bahan yang nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Nah, data dalam layanan BK harus terjamin kebenarannya, karena layaknya data pada umumnya, data dalam layanan BK akan dianalisis untuk kepentingan layanan. Data dalam layanan BK itu dapat didapatkan dengan salah satu cara, yaitu dengan pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan data dalam layanan BK. Yang pertama yaitu data dalam pelayanan individu. Misalnya, dalam proses wawancara konseling, konselor dapat memberikan informasi secara langsung kepada konseli, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Jadi, ini terjadi interaksi yang terdapat pada konseli dan konselor. Yang kedua yaitu data dalam pelayanan kelompok. Ini terjadi antara konselor dengan lebih dari satu orang atau konseli atau klien, misalnya untuk membantu peserta didik dalam merencanakan masa depan. Antara lain yaitu karena interaksi dengan anggota kelompok akan membuka pikiran, atau konselor memberikan info kepada konseli yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga ini akan menghemat waktu dan semua anggota akan berinteraksi dengan konselor. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling. Teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling terdapat 2 teknik. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik tes yaitu mengumpulkan data pribadi siswa yang berupa kemampuan dasar maupun kemampuan potensial, seperti kecerdasan, minat, bakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes yaitu untuk menghimpun data-data tentang tingkah laku siswa, sikap, minat, perhatian, dan lain-lain. Terdapat beberapa teknik non-tes. Yang pertama yaitu dengan teknik angket. Teknik angket yaitu pertanyaan yang harus dijawab siswa secara langsung.
siswa, baik aktivitas di rumah maupun aktivitas di sekolah. Yang pertama, yang keempat, autobiografi, yaitu mengharuskan siswa menulis biografinya diri sendiri. Yang kelima, anekdot, yaitu laporan singkat tentang kejadian siswa. Dan yang terakhir, sosiometri, yaitu mengumpulkan data tentang siswa yang berhubungan dengan tingkah laku sosial siswa. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai macam-macam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru di lingkungan sekolah yang baru. Yang kedua, layanan informasi ini yaitu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini yaitu layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini merupakan layanan yang membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita untuk poin terakhir, yaitu tentang manfaat data dalam layanan BK. Dalam layanan BK, tujuan data ialah menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan klien dan individu lain yang menjadi tanggung jawab konselor. Jadi, konselor mempunyai tanggung jawab untuk mengisi atau untuk menghimpun data dari klien kita atau dari individu lain guna untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjadi layanan untuk individu atau klien kita sesuai dengan data yang ada. Jadi dimudahkan dalam pelayanannya. Kemudian adapun tujuan yang lain yaitu data bimbingan dan konseling menghimpun seluruh data dan keterangan peserta yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Salah satunya misalnya pada aspek karir, menentukan karir siswa, nantinya siswa akan kemana, akan bagaimana setelah lulus dari sekolah. Nah, di sini layanan bimbingan konseling berpartisipasi dalam hal tersebut sesuai data yang dihimpun. Kemudian adapun dalam aspek lain yaitu tentang belajar siswa, proses belajar siswa, hasil belajar siswa. Nantinya bimbingan dan konseling akan membantu siswa dalam menganalisis hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir dalam aspek pribadi sosial siswa. Nantinya bimbingan dan konseling akan memberikan data atau nantinya siswa akan mengisi data-data yang diberikan oleh bimbingan dan konseling, yang nantinya di sini bimbingan konseling akan mengetahui bagaimana sih pribadi seorang siswa tersebut dalam hal sosialnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.